Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Hidayah Rahma dari kelas PG PAUD semester 5 Unisnu Jepara. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang saya buat yang berjudul pemanfaatan media sosial TikTok bagi pembelajaran PAUD untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kita mengulas ya bagaimana guru dan orang tua memanfaatkan media sosial TikTok bagi pembelajaran anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Mengapa? Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus agar peneliti mampu menggambarkan secara lebih mendalam dengan mendapatkan gambaran-gambaran utuh dari suatu kasus mengenai pemanfaatan media sosial TikTok bagi pembelajaran PAUD untuk meningkatkan motivasi belajar anak usia 5-6 tahun di TK Budi Utomo. Jadi di era kemajuan teknologi digital ini sangat dibutuhkan pembelajaran yang unik, inovatif dan kreatif, terutama dapat menarik perhatian, minat dan motivasi belajar bagi anak. Jadi bagaimana untuk kita bisa menarik perhatian anak agar pembelajarannya itu mereka pandang itu unik dan tidak membosankan. Maka dari itu harus ada perubahan ya dalam penggunaan media pembelajaran yang membuat pembelajaran itu lebih menarik dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya, karena banyak sekali teknologi ya yang maju pada saat ini. Media pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial TikTok sebagai sarana pembelajaran anak dapat dilakukan dengan singkat ya, dengan kreativitas untuk pembuatan konten edukatif yang menarik, singkat dan interaktif yang dapat membantu anak belajar dengan lebih menyenangkan. Jadi guru ini dituntut untuk mampu berkreatif dalam membuat video-video edukasi, baik video yang berdurasi panjang maupun pendek. Selanjutnya teori yang melandasi ini ada media sosial TikTok dan juga media pembelajaran. Kita mengulas untuk yang media sosial TikTok ya, bahwa melalui media sosial TikTok ya kita bisa melakukan pembelajaran seperti menyimak konten pembelajaran yang diberikan, berbicara dan membuat konten untuk memenuhi tugas dengan materi pendidikan yang disesuaikan dan dengan fitur-fitur yang ada. Jadi anak ini dalam pembelajarannya menyimak entah itu video yang di-share bersama guru atau orang tua. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif. Selanjutnya yang kedua ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu memiliki peran penting ya dalam memperlancar interaksi pendidik dan peserta didik untuk menghasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Namun ada beberapa tokoh yang mengidentifikasikan manfaat media sebagai pembelajaran. Itu ada 11 poin penting, yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu tenaga, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran membuat peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, selanjutnya media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Peran pendidik menjadi lebih positif dan produktif, membuat materi pembelajaran yang sebelumnya abstrak menjadi lebih konkret, dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Yang terakhir ada dapat mengatasi keterbatasan indera manusia. Ini ada penelitian terdahulu ya, ada 2 penelitian oleh Fauzia DKK tahun 2022 ya, yang berjudul penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di era globalisasi digital. Penelitian ini tuh mengungkapkan ya bahwa dengan adanya aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran, maka akan banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan sehingga dapat berpengaruh pada minat belajar peserta didik. Yang kedua, penelitian oleh Devi tahun 2021 yang berjudul pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran ya.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa melalui aplikasi TikTok, guru dapat dengan mudah menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik perhatian peserta didik, sehingga dapat disesuaikan dengan lingkungan, situasi, dan kondisi dari peserta didik. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Pemanfaatan media sosial TikTok bagi pembelajaran PAUD dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Selain itu, dapat meningkatkan kreativitas guru dalam membuat edukasi pembelajaran yang akan ditayangkan di media sosial TikTok. Media sosial TikTok bagi pembelajaran PAUD juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti menarik, menyenangkan, interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Kekurangannya durasi video yang singkat ya, jadi tidak bisa melebihi 1 menit. Selanjutnya isi video yang tidak sesuai ya, karena banyak video yang tersebar, jadi tidak bisa kita pungkiri untuk anak mendapatkan video yang khusus untuk anak-anak. Yang selanjutnya ada adiksi. Terima kasih. Sekian itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.